Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil ya. Pada vlog saya ini seperti biasanya, vlog tentang tromol RI King ya. Yang mana tromol RI King ini ada beberapa komentar masuk di kolom komentar di YouTube, ada juga yang langsung telepon ke saya. Itu bilangnya seperti ini. Pak Le, Pak D atau Kang, bilangnya langsung ke saya seperti ini. Kenapa tromol saya itu pada bagian bearingnya itu sangat rapuh sekali ya. Bearingnya dengan ukuran 6202-nya itu cepat sekali mengalami protol. Oke, kita ulas saja. Kita ulas-ulas saja untuk bentuk tromolnya seperti ini. Untuk versi yang kemarin-kemarin ya, memang saya sering jual. Orang-orang yang beli ke saya itu paketan tromol itu biasanya memang di PNP kan di sepeda motor GL Max, Mega Pro seperti itu ya. Belum pernah saya mempunyai pesanan tromol ini dipasang di sepeda motor Honda Tiger. Sebetulnya saya sudah sering pasang di sini ya. Tetapi untuk yang saya kontenkan di YouTube, saya kirimkan ke luar kota, keluar pulau, belum pernah sama sekali. Mungkin orang-orang pada banyak yang pandai ya, banyak yang pandai tentang diameter-diameter ini. Oke ya. Karena tromol RX King ini mempunyai ini, bearingnya ukurannya 6202. Seperti ini. Ini versi barunya ya. Ini sudah saya bubut ya. Saya bubut, saya double. Ini nanti diisi 2 dan ini nanti diisi 2. Ukurannya 6202. Lalu bagaimana, kan pertanyaannya seperti itu. Untuk menjawab kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang mengeluhkan tentang tromol RX King ini yang katanya rapuh di bagian bearingnya ini. Setelah saya telusuri, beberapa orang tersebut ternyata menggunakan ya, atau memakai racian-racian dari beberapa YouTuber, yang mana tromol ini kalau mau dipasang di sepeda motor Tiger harus menggunakan bearing kanan dan kiri punyanya ukuran 6003. Loh, apakah bisa? Loh, bisa ya. Bearing ini memang ukurannya berbeda ya, ukurannya berbeda. Diameter luarnya sama lur ya. Gedene podo ya. Diameter luarnya ini sama. Sebentar. Nah, ini diameter itu jarak jobone ya. Lingkaran luarnya, diameter luar ini sama ya, 35 ya. Ini juga 35. Jadi bisa dikatakan bahwasannya 6202 dan 6202 dan 6003 itu outside diameternya itu sama. Dipasang di sini bisa, ini dipasang di sini juga bisa. Pembedanya yaitu ID, inner diameternya, diameter dalamnya ya, itu yang tidak sama. Kalau punyanya 6202 itu memang diameternya as 15 ya. Loh, as 15 ya. Ini PNP, yang PNP untuk sepeda motor GL Max, Mega Pro, ini PNP. Kalau untuk Tiger ini tidak masuk karena Tiger asnya adalah ukuran 17 ya. Jadi harus menggunakan bearing yang bagian dalamnya itu lebih besar daripada 6202, yaitu bearing 6003. Kalau 6003 pakai asnya ini, dia akan oplok-oplok. Loh, ya. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara as 15 dan as 17 ya. Tidak sama, lur ya. Kalau ini lingkaran dalamnya 5 baleh atau 15,
sedangkan ini diameter dalamnya 7 baleh. Katakanlah itu 17, sebetulnya kurang sedikit 17-nya ya. Seperti itu. Setelah telusur demi telusur, ternyata dia memakai ini. Memakai racikan-racikan dari beberapa konten kreator, memakai racikan dari beberapa YouTuber, dari kawan-kawan kita ya. Dia kesensem. Tanpa pikir panjang, dia langsung beli pakai tromol ini di tempat terdekat dia. Dia pasang, dia rakit, lalu dia pasang. Setelah dia rakit, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi lor. Memang bearing ini memang pas lor ya. Anjen pas lor, dipasang kanan kiri kupas, ngeblok ya, ngeblok, blak. Nek ngukur ini gampang ya. Kanan dan kirinya gampang, dipasang kanan dulu, lalu setelah yang satunya ini terpasang, ngukur bagian dalamnya sini ya, berapa kebutuhannya, kan seperti itu ya. Setelah diketahui lalu dibelikan kolong, lalu dipotong, dipasang kanan kiri, disetel, dia sudah bisa. Cuma ada beberapa hal mana, yaitu di bagian ini, di bagian nabgear. Di bagian nabgear memang kan ukurannya ini adalah ukuran 6004. Sedangkan boslip yang dipakai umumnya kan, karena ini punyanya Yamaha, jadi kita harus pakai boslip punyanya Yamaha juga. Masalahnya apa? Masalahnya bagian dalamnya adalah ukuran 15 mili yang masih BNP dengan as punyanya GL Max dan Mega Pro. Kalau dimasukkan dengan as Tiger itu tidak masuk. Loh kenapa? Bagian dalamnya kurang besar. Nah, akhirnya ini harus dibubut atau dibor, dibesarkan menjadi 17 mili agar asnya Tiger itu bisa masuk dengan sempurna. Seperti itu. Setelah sudah dirakit, belum ya, belum dirakit. Dia bikinnya di sana. Ini saya cuma mensimulasikan ya dari apa yang terjadi di sahabat yang masuk di kolom komentar. Saya hubungi langsung. As yang pertamanya itu lurus dari toko, bikinan pabrikan. Setelah pulang dari tukang bubut, dia membesarkan lingkaran ini. Ternyata lingkarannya itu tidak sama. Jadi bisa diperhatikan di sini ya. Ini salah satu contoh hasil pengeboran atau hasil pembubutan yang tidak center. Di bagian sini tebal, di bagian sini tipis. Lah Pak, apakah hal ini bisa berpengaruh Pak? Ya, ini jelas bisa berpengaruh. Kalau dia tipis sebelah sini, jadi nanti gear akan lari ke sana. Kalau tipis di sebelah sini, maka gear itu akan lari ke sini. Kalau tipis bagian sini, maka gear akan lari ke sana. Kalau tipis di bagian sini, dia lebih tebal di bagian sini, dia akan lari ke sini. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi di beberapa kawan-kawan perakit dari tromol-tromol seperti ini yang katanya rantai itu kenceng kendor, salah satunya itu boslip di bagian ininya itu miring. Itu bisa jadi ya, dia tidak center. Jadi itu salah satu beberapa faktor atau beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Kenapa setelah saya bikin atau saya rakit tromol-tromol seperti itu, hasil setelan rantainya itu kenceng kendor. Nah, sulit di setel. Salah satunya dari ini. Tolong diperhatikan di bagian ini, di bagian boslipnya ya.
Oke, di bagian bus lipnya tolong diperhatikan miring atau tidak. Harus yang harus apa ya? Harus jeli ya lur ya. Aja main plak-plak-plak-plak tanpa dicermati, tanpa diamati. Sudah pas apa belum? Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh lingkaran yang tidak lurus atau tidak senter. Bagian sini ini tipis, tetapi bagian sini ini tebal ya. Antara sini sampai sini ini tipis. Ini ke sini ini super tebal, ini agak menipis. Lingkaran yang tidak senter. Kebanyakan ini adalah hasil tukang bubut yang masih amatir. Karena di era-era sekarang ini tahun 2024 ini banyak tukang bubut bertebaran ya. Anak-anak baru-baru itu yang punya modal beli mesin bubut, beli bor milling, alat-alat pokoknya untuk kebutuhan bubut membubut, lalu buka bengkel bubut. Ya, jadi hasilnya salah satunya seperti ini. Kalau bolongnya bolong lur ya, cuma ndak center. Kalau tukang bubut bikin seperti ini ya, pokoknya bolong aja. Tapi masalahnya di kitanya, di perakitnya, di bengkelnya akan susah nanti. Pembuatan hal-hal seperti ini itu menentukan hasil akhir. Kalau awalnya sudah tidak bagus, tidak benar, dia menceng, hasil akhirnya pasti juga tidak enak, pasti menceng nanti. Jadi hal-hal walaupun sepele seperti ini mohon diperhatikan seperti itu. Semoga beberapa apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, dari beberapa yang masuk di kolom komentar ya, dan beberapa sahabat yang sudah masuk, sudah telepon ke saya, Mas A dan Mas K ya. Dan salah satu faktor kenapa bearingnya cepet ambrol, lah ini. Anda merakitnya tanpa di double bearing. Kalau menggunakan tromol air king tanpa di double bearingnya, tidak masalah ya. Itu kalau dibelikan bearing misalkan bearing-bearing seperti ini adalah merek Koyo kanan dan kiri. Itu selesai masalah. Dia agak awet ya. Agak awet ini bearing Koyo ini. Koyo Japan. Tetapi kalau pakai 2 biji hanya mengandalkan bearing dengan ukuran 6003 seperti ini, dia akan cepat sekali protol. Loh kenapa? Kenapa? Apa masalahnya ya kok cepat protol? Tolong diperhatikan. Ya. Ini 6202. Sedangkan ini 6003 ya. 6202 bal bearingnya atau pelorannya dia lebih besar daripada peloran punyanya ini 6003-nya ini. Kenapa dia dibikin lebih kecil seperti ini? Iya, karena untuk mengejar lingkaran yang lebih besar, akhirnya mengorbankan si peloran ini harus dikikis. Akhirnya diameternya meminta agar diperkecil seperti itu ya. Karena ini diperlebar, maka ininya juga harus diperkecil seperti itu. Kalau ini tetap memakai yang besar seperti ini, maka lingkarannya ini akan tipis. Ya. Itu sama dengan 6301 yang awal-awal mula dipakai di velg-velg RCB ya, RCB ya. Velg RCB itu bearing depannya ukurannya 6301 tapi asnya itu lebar seperti ini. Seperti 6202. Akhirnya apa? Keluar 6301, asnya as 15. Ininya tipis lur ya. Pelorannya tetap tapi ininya sudah tipis. Apa yang terjadi? Sama, cepat protol. Ya. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi dilema bagi kawan-kawan kita yang memakai tromol air king ini di sepeda motor Tiger yang sudah sudah terlanjur memakai
bearing 6003 seperti ini. Terus solusinya bagaimana? Kalau sudah terlanjur memakai bearing 6003 ini, solusinya begini. Kembalikan lagi ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Belikan ya. Silakan beli bearing lagi 6202 dua ekor ya. Dipasang di sebelah sini satu dan dipasang di sebelah sini satu ya. Untuk bagian dalamnya dia sama ya. Dia tidak akan berubah karena ukurannya dari sininya sama ke sini itu tetap ya, tidak ada perbedaan ya. Terus apa lagi? Untuk masalah boslip itu nanti samakan dengan punyanya Vixen tanpa memakai yang versi berboran. Terus asnya kalau bisa menggunakan asnya GL Max atau punyanya Mega Pro, jangan menggunakan asnya Tiger lagi. Loh, ada pertanyaan mana? Apakah nanti tidak oblak-oblak Mas, tidak oblong-oblong nanti kalau dipasang di arm Tiger? Carane dulur ya, carane kabeh ku sik ana carane. Banyak cara menuju Roma ya. Seperti halnya ini. Anggaplah ini adalah arm punyanya Tiger ya. Diameter lubangnya ini kan 17. Kalau saya pasangi asnya Mega Pro pasti oplong-oplong. Tetapi sekarang kan ada akal ya. Kita manusia diberikan nalar dan akal pikiran untuk mencari akal. Nah, akhirnya dikai kenean, dikai ganjel. Ganjelan ini setebal berapa? Terserah sampean ya. Intinya ketika ini nanti dipasangi as ya, asnya Mega Pro, asnya GL, dia tidak terlalu uklek-uklek nemen ya. Dia tidak terlalu longgar-longgar amat ya, seperti itu. Hanya ini adalah solusi yang terbaik bagi Anda yang mempunyai sepeda motor Tiger yang masih menggunakan arm bawaan, yang pinginnya memakai tromolnya RE King tanpa ada masalah. Seperti itu ya. Jangan egois. Karena motor saya Tiger, saya harus pakai asnya Tiger. Jangan egois, ojo karepe dhewe. Kalau Anda memang seorang pemikir yang sejati, Anda tidak akan pakai asnya Tiger. Anda pasti akan memakai asnya Mega Pro. Dan tromol Anda juga sama seperti itu. Anda tidak akan memakai 6003, Anda pasti menggunakan 6202 bawaan dari standar pabriknya. Seperti itu. Memang ada konsekuensinya lur ya. Seperti itu. Jalan ini memang yang ditempuh sangat sulit ya, penuh dengan pikiran. Mikire ku abot ya. Soro. Tapi lek dilakoni ya mesti enteng. Kalau ada niatan ya pasti ada solusi. Kalau ada niatan ndak ada solusinya, isinya cuma ngeluh tok, ndak selesai masalah iku lur ya. Kayak ngono. Apa mana sing tak sampekno. Oh iya, ana pertanyaan mana sing lali nak tak jawab. Kenapa bir 6003 itu kok cepat protol? Ya. Kenapa bearing 6003 itu kok cepat protol? Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Sudah saya singgung. Diameter luarnya sama. Dalamnya berbeda. Karena 6003 memerlukan as bagian dalam yang lebih besar ya. Maka kan bal bearing ini pelorane iki ya perlu sing luwih cilik ya, kan ngono rek ya, perlu sing luwih cilik. Sehingga apa? Peloran ini kalau semakin kecil dipakai untuk beban as roda itu ndak kuat. Karena bearing 6003 ini tidak didesain untuk tromol, untuk menahan beban berat ya. Ini biasanya akan dipakai untuk neken as ya. Bebannya hanya untuk dipakai di
noken as. 6003 ini adalah bearing noken as Mega Pro, bearing noken as GL Max, bearing noken as ya keluarga ini bangsa nih herek-herek mania lah. Yuisiki bearingnya ya, kelakere Yuisiki 6003. Jadi hanya untuk menahan beban-beban yang memang seringan itu. Kalau digunakan untuk beban berat seperti tromol ini, saya rasa ini bukan jawabannya. Ya lur ya, seperti itu. Semoga ocehan saya tadi ya membuahkan hasil, menambah ilmu wawasan bagi Anda. Jika memang setuju, jika dirasa apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul yang sampean cari-cari ya, ya aja lali like, subscribe, komen, karo share ya lur ya. Wis ngono ae lur ya. Ndak akeh-akeh wis omongi ya. Karena durasi sudah 21 menit lebih ini. Jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti ya, silakan tulis komentar di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Walaupun jawaban itu tidak langsung instan. Anda kirim pesan sekarang, langsung saya jawab hari itu juga tidak tentu. Kadang-kala saya juga sibuk ya. Ada jadwal-jadwal yang harus saya tunaikan. Seperti itu. Jika ada pertanyaan lain, bisa telepon ya di nomor telepon yang sudah tertera seperti biasanya ya. Terus apa maneh? Nek ono salah-salah luputku ya, jika dari bahasa saya kurang bagus, bahasa saya kurang berkenan di hati sampeyan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak gini kilur ya, bearing ini. Laker 6003 dipasang di Tiger ya, iya apa ya? Kalau motornya hanya untuk pribadi, ditumpaki dhewe sih enggak masalah ya. Tetapi kalau untuk buat boncengan, saya rasa ini memang cepet protol. Aku dhewe sering masang di kini digawe sekolah cepet ganti klaker kok ya. Ya moga-moga di luaran sana itu tidak ada korban-korban seperti itu lagi ya. Krakitnya sudah habis banyak, ternyata bearingnya cepat protol. Salah satunya bukan karena tromolnya ya, bukan karena ininya, bukan karena asnya. Duduk masalahnya cuma di sini, bentuk ininya. Kalau bentuknya ini wisan, tetapi ini ya, bentuk dari ini memang tidak pas kalau digunakan untuk tromol yang menahan beban yang sangat berat seperti itu telur. Moga-moga ya apa sing tak sampekno iki bisa dimengerti oleh khalayak ramai iki tanpa terkecuali. Oke wis. Tek 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 tek.